Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis salah satu produk media yakni trailer film, yakni dengan menggunakan teori semiotik. Adapun judul filmnya yakni Dua Garis Biru. Film ini sempat trending pada tahun 2019 dan pernah sangat viral serta happening di kalangan pencinta film tanah air. Pada tahun 2019, film Dua Garis Biru ini menjadi sangat kontroversi dan paling banyak menyita sorotan publik, terlebih di kalangan media sosial. Film ini cukup banyak menimbulkan berbagai reaksi halayak ramai, terkhusus warganet. Sejak kemunculan trailer pertamanya, film ini menuai banyak kecaman dari berbagai kalangan, mulai dari aksi pemboikotan hingga petisi agar film tersebut dilarang tayang di bioskop. Padahal tanggal tayangnya saja belum diumumkan. Kontroversi film tersebut yang mengangkat tema remaja dengan mengaitkan hal-hal yang dirasa tabu namun marak terjadi di negeri ini. Dimana film ini menceritakan tentang seorang gadis sekolah menengah atas yang bernama Dara yang memiliki kekasih bernama Bima. Yang kebablasan dalam menjalin kisah cinta menjadi sebuah tragedi, dimana Dara hamil di luar nikah hingga mau tidak mau Bima harus menikahinya dan mereka harus berjuang di tengah pengetahuan dan pengalaman yang sangat minim tentang pernikahan dan menjadi orang tua. Sebenarnya banyak hal positif yang bisa dipetik dari film Dua Garis Biru ini, yakni konsekuensi dibalik seks bebas remaja. Tetapi sebelum film Dua Garis Biru ini tayang, sebagian kecil publik mengaku resah, bahkan sampai ada yang bikin petisi alasannya dikarenakan film ini akan memberikan dampak buruk bagi remaja. Namun hasilnya film ini justru diminati publik karena mempunyai nilai moral dan sampai soal pendidikan seks remaja. Bukan hanya lewat simbol ondel-ondel sampai dengan strawberry, tapi juga di dalam film ini diselipkan kritik sosial yang memang terjadi di Indonesia. Maka dalam hal ini saya akan menganalisis film Dua Garis Biru ini dengan menggunakan teori semiotik. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu teori semiotik. Teori semiotik dalam ilmu komunikasi merupakan kajian yang mempelajari tanda-tanda dan simbol serta bagaimana penggunaannya dalam proses komunikasi. Roland Barthes, seorang ilmu komunikasi, banyak berkontribusi dalam bidang ini, di mana ia memandang bahwa semiotik sebagai petualangan untuk menerjemahkan dan menginterpretasikan sebuah tanda baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Secara sederhana, semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang menggambarkan hal lain di luar dirinya berdasarkan konvensi sosial. Contoh penerapan semiotik ini adalah salah satunya menganalisis makna dari film atau karya sastra, di mana film dan novel biasanya mengandung banyak simbol dan tanda yang memiliki makna tertentu. Semiotik dapat membantu menginterpretasikan makna-makna itu. Dengan menggunakan teori semiotik, saya akan menganalisis makna dan tanda yang terdapat di film Dua Garis Biru. Teori semiotik memainkan peran penting dalam memahami makna dan pesan yang terkandung dalam film. Dalam semiotik, tanda merujuk pada segala sesuatu yang memiliki makna. Begitupun dalam film Dua Garis Biru, kerang dijadikan stigma tentang kesucian. Di dalam film ini, di mana ada scan saat Bima dan Dara berada di rumah makan seafood dan memesan kerang, di mana Dara memisahkan kerang yang masih tertutup dan terbuka. Ini menggambarkan bahwa kerang seperti sebuah keperawanan, di mana kerang yang masih tertutup masih suci dan yang sudah terbuka artinya tidak segar atau sudah ternodai. Pada bagian ini memberikan sebuah pesan yang cukup dalam bahwa Dara dilambangkan sebagai kerang yang sudah terbuka atau tidak perawan lagi. Kemudian pada film tersebut terdapat pula poster tentang reproduksi. Pada scan ini Dara mengalami pingsan dan dibawa ke UKS. Di dalam UKS ini terdapat poster reproduksi, di mana posisi Dara pada saat itu sudah hamil di luar nikah. Hal ini memberitahu kita bahwa di sekolah tersebut ada pelajaran tentang reproduksi. Dan pada scan ini seakan memberi pesan yang begitu dalam bahwa kebodohan atau ketidaktahuan mereka berdualah yang membuat konsekuensi itu harus terjadi. Pendidikan seks adalah sesuatu yang fundamental di usia ABG dan remaja, tetapi keduanya justru tidak mencerna hal ini dengan baik. Selanjutnya, di dalam film ini juga terdapat buah stroberi yang dimaknai sebagai ukuran janin. Ada adegan di mana karakter Dara meletakkan buah stroberi di atas perutnya. Hal ini menggambarkan bahwa usia kehamilan Dara telah mencapai 10 minggu yang sebesar buah stroberi. Dalam ilmu obstetri, ukuran janin di usia 10 minggu adalah sebesar buah stroberi. Maka dalam hal ini stroberi mempunyai makna dan arti sebagai sebuah janin yang berusia 10 minggu. Lanjut, kemudian kita bahas adegan ondel-ondel yang ada di film ini. Ondel-ondel dalam film ini seringkali memunculkan dirinya, di mana satu ondel-ondel wanita yang berbadan besar dan ada orang di dalamnya yang menggambarkan seorang Dara yang sedang mengandung bayi di dalamnya. Bayi tersebut yang akan membawa kemana Dara akan pergi. Selain itu juga Dara mengikuti ondel-ondel ini pergi. Pada adegan ini bisa dimaknai atau diartikan bahwa masa depan Bima nantinya jika tidak melanjutkan sekolah dan tidak bekerja akan menjadi ondel-ondel tanpa tujuan yang pas. Dan yang terakhir adalah makna dari dua garis pada tes scan. Pada scan ini Bima mengira jika dua garis biru untuk anak laki-laki dan perempuan adalah dua garis pink, yang artinya pengetahuan sepele tentang kehamilan ini sangat rendah dan cukup membuat penonton menyadari bahwa betapa pentingnya belajar tentang seks. Itulah tadi beberapa adegan di film tersebut yang penuh dengan makna atau simbol, yakni apa makna dari sebuah kerang, stroberi, dan ondel-ondel yang ada pada film Dua Garis Biru ini. Semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki sesuatu makna tertentu. Dalam hal ini, tanda yang dimaksud nantinya dapat menunjukkan pada makna atau sesuatu hal lainnya yang tersembunyi di balik tanda itu sendiri. Dengan kata lain, keberadaan tanda ini nantinya akan mewakili sesuatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek tersebut dapat membawa informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tanda. Sekian dan terima kasih.